Inilah kediaman rumah Master Zaki. Master Zaki sangat terkenal dengan ilmu bonsainya. Meski tidak berlatar belakang sarjana dari ilmu tanaman, namun Master Zaki sudah menggeluti ilmu seniman bonsai sejak 2004 yang lalu. Pria lulusan sarjana teknik sipil dari Institut Teknologi Padang ini ternyata telah menghasilkan banyak uang dari menggeluti seniman bonsai ini. Dari Sumatera Barat, Jeruk Kingkit, Tripasia tripolia. Kalau normalnya besar ukurannya seberapa biasanya? Kalau tumbuh normal bukan di bonsai. Tumbuh normal Bisa tinggi berapa? Nih, bisa tinggi 2 meter, 3 meter bisa. Ini jadinya ya. Lihat saja, di depan halaman rumahnya meski tidak terlalu luas, namun menyimpan puluhan koleksi seni bonsai. Harganya pun luar biasa. Satu tanaman bonsai yang ada di halaman rumahnya saja bernilai belasan juta rupiah. Apalagi total keseluruhan yang ada di depan halaman rumahnya. Ternyata tidak saja di halaman rumah, sampai ke belakang rumahnya koleksi tanaman ini juga banyak ia simpan. Semua karya bonsai yang ada di halaman rumahnya ini merupakan karya tangannya sendiri. Semua hasil seni bonsai ini ia lakukan di sela-sela waktu senggangnya sebagai seorang ASN di Dinas Pekerja Umum Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Meski berlatar belakang sebagai seorang teknik sipil, namun jiwa seninya mengalahkan seniman biasa. Dari tangan dinginnya inilah mampu menghasilkan karya-karya seni bonsai yang indah. Kalau yang lokal nih ada cuma asam Jawa, ya kan? Asam Jawa. Kalau ini anting putri susah untuk daerah kita yang di daerah rawa yang paling banyak. Oh, tumbuhnya di daerah rawa. Ya, daerah salah satunya di daerah Tungkal, daerah Sabah, kalau kemudian di Riau, daerah Riau. Yang paling sulit sepertinya kesulitan itu tergantung dari karakter, dari sebuah karakter. Nah, seperti apa misalnya? Pemahaman sebenarnya. Kesulitan itu tergantung dari pemahaman. Pemahaman seorang seniman bonsai untuk memanage pohon itu akan diolah seperti apa. Tergantung daripada materi. Berarti apa aja sebenarnya bisa ya? Bisa. Oke. Yang kita lihat yang ini jenis apa? Ini cemara pua. Asalnya dari mana ini? Kalau cemara pua ini kan kalau asal usul ini kan tumbuhan luar ini. Dari luar. Tumbuhan luar yang diadopsi ke Indonesia. Tapi untuk cemara ada, cemara lokal ada. Cemara lokal. Kemudian cemara yang kalau jenis cemara kan banyak tuh, ada sinensis, pua, cemara buaya, cemara udang. Nah, yang ini butuh berapa lama agar dia bisa terlihat permanen bonsainya ini? Untuk proses pengawatan. Ya. Proses pengawatan itu tergantung dari jenis Tanaman. Kalau seperti ini? Nah, kalau untuk jenis cemara itu lebih cepat karena karakternya dia lebih struktur batangnya lebih lentur gitu. Lebih lentur ya? Ya, lebih lentur, jadi gampang untuk dibentuk. Yang paling sulit apa? Tanaman jenis apa yang sulit? Apa penyebab sulitnya untuk dibentuk? Kalau sulit untuk dibentuk, mungkin
karena getas. Ya. Getas itu maksudnya? Ada yang getas, gampang patah. Contohnya kalau untuk sancang itu agak gampang patah. Oh, Kalau kurang hati-hati bisa patah. Oke, kita lihat yang sebelah sana tadi apa aja yang ada di sana. Coba satu-satu jelasin. Nah, ini yang lokal nih. Ini lokal nih. Ya. Itu apa itu? Ini spang. Spang. Nah, ini salah satu tumbuhan lokal nih. Tapi untuk di Bungo udah ada. Yang ada Adanya? di daerah Tepo sampai ke Jambi. Jambi. Ini ada nih, spang. Oke, terus yang ini? Kalau ini sancang, ini anting putri. Kalau yang ini cendrawasih. Ini ficus elegan. Ini juga ini jeruk kingkit. Ini jeruk kingkit ya. Nah, bagi ini ada yang beli juga nggak tanaman ini? Ada ya. Ada. Yang paling favorit atau disukai untuk dibeli orang tanaman jenis apa atau seperti apa? Kalau sekarang jenis anting putri. Yang mana ya anting putri coba? Jenis anting putri yang ini yang mikro. Anting putri mikro. Apa sebabnya kenapa pilihan konsumen itu jatuh ke anting putri? Mungkin untuk anting putri lebih gampang untuk proses perantingannya bagus. Karakternya juga bagus, lebih berkarakter batangnya. Kalau ini apa judulnya ini? Ini judulnya, Ya. judulnya Ditiup Angin. Itu angin ya. Ditiup Angin. Jadi punya histori. Ya. Cucu rata. Apa namanya nih Zaki? Ini anting putri. Anting. Anting putri jenis mikro. Un- Rendang kecil. Untuk mendapatkan hasil seperti ini butuh berapa lama waktunya? Proses tidak terlalu panjang. Ya, kira-kira setahun, 2 tahun, insya Allah jadi. Nanti kalau ada yang minat dijual nggak di sini? Bisa? Dijual ya. Tergantung. Kalau sudah jadi seperti ini kira-kira di kisaran harga berapa ini yang begini? Ini di kisaran 8 jutaan. 8 jutaan ya. Judulnya apa? Ditiup angin. Ditiup angin. Ditiup angin. Ini kenapa ceritanya ditiup angin ini? Ini ditiup angin karena kehidupannya di daerah yang lebih luas, boleh dikatakan di daerah savana, yang daerah berbatuan. Jadi interval anginnya lebih sering gitu. Nah, jadi lebih sering ditiup angin gitu. Apa tuh Zaki? Ini apa namanya ini? Sakura. Sakura ya. Ya, Sakura mikro. Tanamannya dari mana ini? Bahannya. Sakura mikro ini hasil dari luar juga ini. Kalau Sakura mikro. Kan ada yang lokal kan ada yang Iya. berdaun besar, bergantung. Hidup di pinggir tebing gitu. Sambil merawat lagi.
itu apa namanya lagi? Ini cucur atap atau sapu-sapu. Sapu-sapu. Kalau di Sumbar nih agak lucu nih. Apa namanya? Gamai-gamai. Gamai-gamai. Tapi memang ada di Sumbar tanaman ini ya? Ada di daerah Payakumbuh. Ini biasanya tumbuhnya di mana ini kalau tanaman begini? Di daerah Bebatuan, kalau di daerah Payakumbuh itu di daerah Harau Paling itu banyak terdapat jenis sapu-sapu. Kalau di daerah Bangka Belitung itu di daerah pesisir pantai. Nah, untuk bonsai ini apakah semua tanaman bisa dibonsai atau ada ketentuan-ketentuannya saja? Semua tanaman bisa dibonsai dengan syarat berkayu. Berkayu ya. Mempunyai akar, berbatang keras, kemudian berdahan dan mempunyai ranting. Nah, ini dibengkokkan, ini sampai berapa persen boleh dibengkokkan untuk tanaman ini? Kalau untuk persentase pembentukan seperti ini liukan itu tidak ada persentase yang menetapkan harus berapa persen untuk diliukan atau dibengkokkan. Itu tergantung daripada Tanamannya. pembentukan dari tanaman dan juga untuk pembentukan dimensi. Dimensi agar tercipta komposisinya yang harmonis gitu. Dan untuk pemilihan ini ditentukan juga nggak untuk apa namanya? Yang tempat hidup. Nah, ini untuk pemilihan pot atau wadah tanam ini kita sesuaikan dengan bentuk batang, gerak batang, ya, dan juga besar kecilnya pohon tersebut agar tercipta dimensi yang harmonis terhadap antara wadah dengan pohon. Nah, seni bonsai yang baik itu seperti apa seharusnya? Kalau seni bonsai yang baik, kalau menurut saya bonsai yang matang dalam artian lengkap mulai dari perakarannya bagus, ya kan? Kemudian gerak batangnya dengan dahan, kemudian perantingan lengkap mulai dari ranting, anak ranting sampai dengan cucu ranting. Jadi itulah yang dikatakan dengan bonsai yang matang, bahwa bonsai itu kehidupannya sudah lengkap gitu. Kalau ini belum matang, ini baru menuju matang. Kenapa belum? Karena untuk perantingan belum semua ada, ya. Ini lagi proses untuk anak ranting atau cucu ranting. Ini kan baru ada dari batang. Ini salah satu, ini dari batang ini, ya kan? Ini dari dahan, ya. Dari dahan. Ini ada beberapa ranting. Ini ranting 1, 2. Ya. Kemudian saya pengambilan ada 5 ranting di sini. Ya. Jadi dari ranting ini anak ranting, cucu ranting, kemudian sampai dengan cicit ranting itu. Itulah yang dikatakan dengan bonsai yang matang. Namun bonsai matang itu yang dikatakan bonsai matang itu juga agak susah kalau menurut saya. Karena apa? Karena setelah proses matangnya sampai, dia akan kembali muda. Ada pertumbuhan baru gitu, untuk meneruskan kehidupan gitu. Maksudnya apa itu Boksus? Nama tanamannya? Iya, nama tanamannya Boksus. Ini dari sisi apa nih? Ini menjadi sesuatu yang sangat favorit atau menarik dari bonsai ini. Coba cerita. Coba pegang. Kalau ini ya, bergaya formal, ya kan? Ini bergaya formal. Yang menarik bagi saya untuk Boksus ini dari perakaran, saya senang dengan batang, ya. Mulai batang dari Boksus ini sangat bagus karena berkarakter tua gitu. Batang Boksus lebih berkarakter tua.
karena dia punya lipatan-lipatan seperti ini, seperti bersisik gitu. Dan untuk perantingannya lebih bagus, dia lebih banyak, perantingannya lebih banyak. Biasanya kalau begini di harga berapa nih dijual untuk konsumen? Kalau yang ukuran ini kan ukuran sedang nih, ukuran sedang ya, ini kurang lebih tinggi 30 cm nih. Kalau saya jual ini di harga 4.500 nih. Yang untuk tunas-tunas liar ya, yang tidak perlu kita pakai, itu akan kita buang dulu. Nah, kalau tunas liar tidak kita biarkan, dia akan mempengaruhi terhadap asupan makanan ke Tunas yang lain. Jadi memilih yang dipotong, yaitu tunas yang tidak kita inginkan ya. Yang tidak kita inginkan. Jadi kita cutting sedikit. Ini kan udah rimbun atau pertumbuhannya sudah mulai nggak karuan, dan ini nanti akan kita pangkas terlebih dahulu untuk menimbulkan kembali ruang-ruang daripada masing-masing sisi gitu kan. Nah, jadi kelihatan ruangannya. Biar terbentuk ya. Jenis tanamannya tadi? Cendrawasih. Cendrawasih. Ini apakah tanaman khas Papua atau kebetulan cendrawasih aja ini? Oh, kebetulan kalau asal usul secara jelas kurang pasti dari mana asalnya, tapi kalau menurut saya ini cendrawasih karena dari ujung ini Daun. ini membentuk ekor cendrawasih. Apabila dia panjang akan menjuntai seperti Cendrawasih. Ekor cendrawasih. Kan orang Kanopi, ya. ada kanopi mahkota itu kan. Jadi peluangnya secara keseluruhan itu lebih jelas itu kan. Lihat. Berarti yang tengah itu masih butuh dipangkas ya? Ya, ini masih butuh kita pangkas. Kenapa? Supaya ruang ini lebih jelas, lebih kelihatan. Jadi mulai dari perakaran, batang, dahan, ranting, sampai dengan daun itu harmonis dia. Direposisi. Reposisi itu maksudnya? Kita ganti, ini mau ditransformasi. Ya. Jadi kita rubah gayanya, kita rubah. Ini kan dari tegak, Ya. ya kan, formal. Nanti di sini akan kita tonjolkan akar, karena dia lebih menonjolkan akar, menjadi fokus poinnya di akar. Di akar. Karena dia mempunyai focal point itu di akar gitu kan. Nama Jadi nanti kemungkinan untuk
berikutnya seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau nanti Dibuat seperti itu nanti ya. ya tinggal mengatur dimensi daripada dari masing-masing dahan dan juga rantingannya. Butuh waktu berapa lama untuk membentuknya sampai jadi? Kalau untuk pembentukan pengawatan paling 2 jam. Ya, 2 jam. demikian dulu bincang-bincang sehat kita bersama Master Zaki atau Master Bonsai Zaki yang berasal dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Udah selesai kita kawat kan. Bagi yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Pokoknya di bawah Ketemu lagi di bincang-bincang sehat berikutnya Ini kalau datarnya kan dari begini. Kabupaten Bungo. Rajo Medan Nambah Tua melaporkan.